bukber atau ya bukber itu paling berkesan? Pasti ada. Gini, kalau saya mah ada definisi menurut saya definisi bukber teh selain memang menjalin silaturahmi, eta mah hanya bahasa klasik menjalin silaturahmi atau reunian, tapi lebih ke pamer aya nama. Jadi kita buka puasa bersama dengan alumni SMA, SMP. Oh berarti ini kesannya yang tidak baik ya? Jadi ajang pamer dilihat-lihat. Saya pernah waktu itu bukber ya. Saya pernah bukber sama teman SMP dulu. Aduh, yang satu tes pakai mobil, mobil. Edukasi informatif, kabel. Edukasi informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat datang dan selamat bergabung masih di Ngepot edisi bulan suci Ramadan. Sekarang kalaupun kita hitung ini adalah edisi ketiga dari bulan Ramadan yang mana pembahasan kita masih di pembahasan sekitaran edisi ke-6 edisi ke-6. Oke, edisi ke-6 yang pasti pembahasan kita masih seputar Ramadan ya. Di Ramadan itu banyak, kemarin kita membahas tentang bisikan setan, membahas tentang niat, membahas tentang godin dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bulan suci Ramadan dan pasti ada di bulan suci Ramadan yaitu buka bersama. Asik, buka bersama. Bukber teh wajib apa hanya sekedar misteri? Wanjis. Enggak, saya pengen berangkatnya dari pertanyaan ini dulu. Apa sih ukurannya orang bisa dikatakan bukber? Karena ada beberapa kantor yang itu kegiatan sehari-harinya ya buka bersama di kantor gitu. Nah, apakah bubar dengan bukber itu beda atau sama atau seperti apa nih? Beda sih. Bubar mah era zaman 90-an. Bahasanya aja singkatannya aja beda. Bukber mah era 2000 kan dia. Tapi menurut saya mah memang tadi kayak teman-teman yang jarang kita temui. Jadi kayak macam ingin bernostalgia gitu dengan buka bersama, menjalin silaturahmi lagi. Nah itu bukber biasanya. Kalau teman kantor kan memang setiap hari ketemu. Memang itu bubar namanya ya. Bubar. Jadi pas ada ngomong memang sudah ada tajil di situ. Ya kita itu mah. Emang kayak kita tajil di masjid atau di musola kan itu bareng-bareng oke bukber, tapi tidak disebutkan bukber kan. Iya, tapi itu bubar aja, ya, buka bareng aja. Itu mah jadi istilah bukber mah lebih bener cek pasaman tadi. Jadi kita buka puasa dengan orang-orang yang udah lama kita nggak ketemu, misalkan teman alumni kampus, alumni SMA, alumni FD. Dan itu potensial untuk bertemu dengan mantan. Bisa jadi, lamun pas kebenaran mantan sekelas. Kan biasa kita reuni nanti bukber itu sekalian reuni kan, reuni dengan teman sekelas. Saya yakin Isal punya pengalaman. Pengalaman gagal banyak. Enggak, maksudnya bukber tapi ketemu dengan mantan dan terjadi hal-hal yang diinginkan. Kan ngebahasnya lain ngebahas itu ngebahas mantan ya. Cerita di balik bukber banyak tuh kudu aja mantan beda. Terakhir nih saya cerita kemarin saya buka puasa sama alumni TK. Oh, alumni TK. Ente menurut SMA yang asalnya misalnya bukber gitu kan. Kemudian malamnya bukan taraweh tapi terjadi hal-hal yang diinginkan. Itu karena godaan setan pasti. Oh, karena godaan setan. Bisikan. Coba bisa diceritakan? Saya mah nggak pernah buka puasa sama alumni SMA. Karena SMA saya di Kalimantan. Mungkin saya buka puasa Kalimantan lah. Oke. Gitu kan. Paling ya wacana menurut saya mah. Jadi makin kesini. Oke, di grup alumni kuliahan satu kelas, buat semua oke. Pada akhirnya jeung tadi buka puasa tadi dengan memang teman-teman yang kita biasa ngumpul di kampus gitu kan. Kan kita di kampus tarak pernah kumpul misalkan ke kantin sekelas kan nggak pernah. Paling di luar 5-an. Nah, pada akhirnya pas buka puasa tadi no ayat. Tapi kadang-kadang itu jadi oge. Ayah banyak terjadi lebih banyak nama sampai H-1 terjadi. Tapi siga iya bukan hanya bukber sama kayak misalkan mun lebaran teh istilahna teh kalau dihalal. Aku biasanya wacana. Tapi kan geus lebaran sabulan. Iya. Oke, tapi ada gak Sal sih
menurut orangnya pasti pernah dialami masing-masing bukber atau ya bukber itu paling berkesan. Pasti ada. Gini, kalau saya mah ada definisi menurut saya definisi bukber teh. Selain memang menjalin silaturahmi, eta mah hanya bahasa klasik menjalin silaturahmi atau reunian mah. Tapi lebih ke pamer aya nama. Jadi kita buka puasa bersama dengan alumni SMA, SMP. Oh berarti ini kesannya yang tidak baik ya? Jadi ajang pamer dilihat-lihat. Saya pernah waktu itu bukber ya. Saya pernah bukber sama teman SMP dulu. Aduh, yang satu tes pakai mobil, mobil. Begitu tes orang pakai motor atau naik angkot atau naik apapun. Jadi bulian. Bukan jadi bully, enggak ngebully. Insecure. Tapi akhirnya jadi kelompok di situ. Waduh. Geng-gengan. Pas ngariung, enggak geng, ngariung. Iya. Misalkan orang di dia ngobrol. Aya aturan ente jeung ieu ngobrol teh. Paling iya urang loh gitu kan. Anjir. Jeung nu dibahas teh Keras bos. Pada saat ngobrol ya, pada saat ngobrol anu dibahas teh yang memang jika lingkungan manehna, misalkan yang satu kerja di kontraktor misalkan, yang satu kerja di misalkan di perusahaan naon. Nyambung. Oh iya perusahaan saya kemarin ngerjakeun proyek ieu. Saya anu kerjana di pasar istilahna. Ngahulang kan? Aing di pasar proyek naon, ngapoe panggil jeung ormas, ngapoe panggil jeung tukang parkir. Gitu kan. Mau jelas. Nah, tidak ada bahasan contoh. Itu pas pertama kali. Ketika yang kedua kalinya, hayang balas dendam dong akhirnya. Oke, siap datang orang. Panghulana malah orang nu ngajakan. Aya terus nyewa mobil kan orang. Teu aya apa udah make mobil sewa. Nyewa mobil lain. Oke, terus akhirnya nanya, "Saku masih di pasar ente?" Akhirnya ditanya, anjing segitunya lain lingkungan nanti setoksik itu anjing. Padahal dulu istilahnya padahal ente mun cenah mau ulah mobil misalkan gitu mau Yang wajah itu macam. paling di rumah renteng baja Altireri anjing. itu mau majikan dua misalkan gitu. Waduh. Itu cerita dulu ya. Itu lebih berat. Cerita dulu ayo. Tingkatannya beda ya. Itu cerita kala belum punya pasangan nih, belum punya nikah baru ajang kita masih posisi kuliah. Wah, akhirnya menarik sih. memang dilihat-lihat akhirnya pagaya-gaya jika orang datang ke undangan temen SMP janjian yang tidak datang pasti dia yang merasa minder gitu. Merasa minder. Termasuk orang pernah ngerasa gitu. Tuh orang di luar kota padahal orang tuh bisa datang. Tapi relate sih. Memang ya. Anjir serius. Orangnya kadang ada kondisi kelompoknya anu sebenarnya tidak mengarahkan ke sana, tapi kita jadi sudah merasa duluan untuk insecure ke arah sana gitu. Sebenarnya orang-orang biasa aja ngobrol sama kita gitu. Namun kalau emang nggak setoksik teman kamu gitu kan. Kalau emang mau gitunya, kalau emang mau pada saat kumpul buka puasa bersama, kan yang bisa kita obrolin kan pertama kabar lah pasti. Kabar. Kedua atau enggak kita nostalgia waktu SMP wah saya eta baheula kieu. Nah, pada saat kita mencoba memancing ke arah situ, cuman gitu doang. Enggak sampai yang uplok ngobrol yang kita udah lama ketemu gitu kan. Kan seharusnya gitu niat kita bukber pertama jalan silaturahmi, terus kita ngobrol pasti uplek lah gitunya, pasti seru gitu, ngebahas yang dulu kelakuan aneh kita dulu, kelakuan yang malu dulu gitu. Nostalgia itu nggak ada dibuka di situ. Obrolan tentang saya di perusahaan kia atau nggak saya kuliah kia kenal di kia lingkungan ITB. Tapi memang bener itu. Memang relate sih, banyak kan seperti itu. Karena ketika orang kuliah di Piksi Ganesha ditanya saat kuliah di mana? Piksi Ganesha. Oh perusahaan kuliah nanti kampus terpanjang se Indonesia karena kan kampusnya banyak sepanjang Gatot Subroto. Iya. Sepanjang Gatot Subroto kan? Dari mulai dekat Binong sampai ke Simpang 5 ayah kampus sampai kampus 7 kan dulu. Akhirnya kan rada akhirnya ngobrol saya di tenas saya di Ekuitas saya di sini jadi itu ajang sombong waktu pada masih kuliah. Pada saat kita udah berumah tangga masing-masing dengan semuanya bawa istri emas sampai ke dia bisa aja siga cewek perindapan deh padahal juga teh di pasar oke ibu-ibu tukang asin sakit dia emasna istilahnya malah dia kalau ngeladangan bayar mana teh itu pengalaman Disa Pak Salman
Menurut orang bukber teh sebagai ajang pamer. Tapi benar menarik sih ya. Contoh Cek orang kayak mah. Sama mirip-mirip Itu, sih. kayak gitu. Mirip-mirip. Ya kalau saya mah ya memang relate sih Nusial dibilang itu maksudnya teh. Dan itu benar Tapi pisan mungkin sih. karena orang posisinya merasa gitunya kan biasa orang nggak punya mah suka baperan gitunya. Ya mungkin waktu itu mah biasa-biasa aja gitu. Tapi karena saya merasa baper dan saya misalkan tidak masuk ke bahasan ke obrolan mereka jadi ngerasa dikucilin padahal mah enggak. Iya, Hanya kayak perasaan gitu. saya aja gitu sebagai makhluk Tuhan Tuhan yang paling paling seksi. Walaupun ya sebenarnya kalaupun lihat indikasinya lingkungan rada toksik. Toksik. Batak cal ente mah kudu jeung arurang we lah gaulna tong jeung nukar itu aja. makanya ketika saya alhamdulillah gitunya ada kendaraan ada ini saya diajak-ajak gitu bukber ya saya jadikan wacana aja malas karena buat apa bukber mah lebih enak sama ya di panti asuhan lah gitu. Anjing. Nah, ieu geus bisikan setan nih. Mas Aman. Pernah tuh jika sisal gitu. Tapi justru makin semangat mun ayeuna aya nu ngajakan bukber Heeh. bukan karena orang ngerasa geus mampu Sukses. gitu. bukan ngerasa gitu tapi setikna orang rek sombong gitu. Akhirnya niat jelek ada keluar gitu. Bukan hanya silaturahmi bahkan orang hayang ngadatangan jelema-jelema anu misalkan memang orang itu tapi teu mampu karena mainnya lebih mengerti Iya deui kan. nah, itulah Pasaman seninya bukber gitulah eta Sama. gitu. Kalau saya mah ya memang banyak yang seperti itu teman-teman saya. Tapi kalau saya mah lebih kepada Tidak setoksik itu. iya maksudnya malah ngetawain aja gitu. Dan saya justru pemetaan ya maksudnya teh Anjing, pemetaan gimana nih? pemetaan. Misalkan oh teman saya gini. Jadi kayak ya aneh gitu maksudnya teh. Terus aneh terus kalau memang misalkan ada teman yang memang maksud saya pemetaan itu Aneh gimana? ya aneh maksudnya teh Sebentar lagi habisnya dulu. dia apa namanya bangga dengan apa yang dia punya. Bangga dengan apa yang dia miliki tapi Intermejo. udah apa kalau saya gitu ya saya mah ketawa aja maksudnya teh ada gitu orang begitu gitu maksudnya. Oh, jadi pasal mana sudah nggak heran ya maksudnya? Iya nggak heran maksudnya teh aneh. Nah, kalau saya mah lebih kepada pemetaan mana teman mana nih yang bisa saya ajak kerjasama dan maksudnya teh ada teman mana nih yang bisa saya dibuka peluangnya untuk bisa jadiin project. Kalau saya mau gitu. Lebih visioner. Tak ini Karena duit. pemirsa emang harusnya referensinya ke sana ya daripada Iya. kita berkutat pada spekulasi diri kita sendiri, insecure pada diri kita sendiri. Kenapa nggak dijadikan peluang untuk potensi kita Iya, selanjutnya? maksudnya gini. Jangan ke situ. Saya Itu banyak kabel, ketawa aja ketika ada teman seperti itu karena mungkin mereka lagi ada di titik itu dan Ekstra dulu. ekstra. Ada lah kade. Sama-sama itu malu sama om. Ngobrol sama sebentar lagi Eko. Sebentar lagi. Sana itu HP-nya bawa atau main sakura gerak. Oke, lanjut. Kalau saya mah lebih kepada memaklumi. Memaklumi. Jadi mungkin dia lagi ada di titik itu dan lagi menikmati posisi itu. Karena kenapa saya bilang saya memaklumi karena di titik manapun saya sudah saya lalui gitu. Maksudnya saya sudah merasakan titik mana gitu. Misalkan dia punya mobil, punya apa gitu. Ya mungkin dia lagi ada di titik itu ingin menunjukkan bahwa gue lagi ada di titik ini nih ya. Saya mah lagi memaklumi aja gitu. Nah terus ya dia belum tahu nih ketika dia sudah lewat titik itu bagaimana gitu kan. Nah, itu yang maksud saya yang saya ketawain tuh di wilayah sananya biarin aja gitu. Memang harusnya kan beda-beda. Emang titiknya ada di situ. Titiknya gitu, lagi kan? ada di situ jadi biarin aja. Atau dia masih temen juga gitu kan. Kalau saya mah lebih kepada pemetaannya nih siapa nih temen yang bisa saya ajak kolaborasi untuk bekerja sama dan bisa menghasilkan. Kalau memang jadi kalau tidak menghasilkan ngapain gitu. Berarti pas sama mama menjunjung tinggi sistem pertemanan FWB. FWB. Friend with benefit. Kalau tidak ada benefitnya tidak usah berteman dengan saya. Tapi itu realistisnya gitu untuk sebagai salah satu cara untuk biar kita tidak insecure kan di titik kita gitu kan. Iya maksudnya salah satunya saya tidak punya alasan untuk tidak insecure. Maksudnya tidak untuk insecure gitu. Untuk insecure. Iya, saya tidak punya alasan buat apa saya insecure gitu. Misalkan teman saya bawa setoksik apapun lingkungan Pak Salman. Setoksik apa misalkan Seisal-isal barusan pun ya. Bahkan saya punya teman yang sudah jadi anggota dewan misalkan. Dia datang dengan bangganya dengan apa namanya bawa Pajero segala macam. Nah, itu Bapak Kalau saya mah
kalau dipetakan bahwa ini saya pemetaannya bahwa dia tidak bisa, walaupun dia sudah di titik itu, tapi dia nggak akan bisa diajak kerjasama misalkan gitu. Saya cuma bisa memaklumi aja. Biarin aja dia lagi ada di titik itu. Nanti juga ditangkap KPK. Nggak berdoa seperti itu juga. Maksudnya kan manusia itu fluktuatif. Walaupun memang dia nanti ada di atas aja, setiap manusia kan punya persoalan masing-masing sebenarnya. Gila. Cuma dia tidak mampu menunjukkan persoalan itu. Justru saya kasihan gitu. Sebenarnya saya tahu dia tuh sebenarnya kurang bahagia yang kayak gitu. Anjis. Secara semiotik Pak Salman bisa melihat itu. Iya, karena orang yang bahagia itu tidak dengan menunjukkan kekayaannya. Tidak dengan menunjukkan keberhasilannya. Orang bahagia itu ya mana lain bukbernya. Ini bukber tapi cabangnya banyak. Cakupannya lebih luas. Cakupannya luas. Jadi kita bisa mengenal teman kita yang dulunya lemah, dia dulunya lemah tiba-tiba dia jadi kuat gitu, dengan berposisi, berpangkat segala macam. Nah, itu kan akhirnya kita berasumsi bahwa ya dia sedang menunjukkan bahwa gue tuh dulu tidak selemah ini, dulu gue tidak dibully seperti ini gitu, gue tuh udah kuat ini. Nah, itu kan artinya dia masih kurang bahagia juga gitu sebenarnya. Kalau saya sih lebih ngerti sih orang ngerti. Kalau saya sih lebih ke sananya ya, maksudnya. Jadi posisi saya mah begitu aja, walaupun misalkan teman-teman udah begitu ya saya mau bukber ya dulu waktu punya Vario ya bawa Vario aja gitu. Anjis. Sekarang geng Aerok. Senggol dong. Minimal. Jadi intinya kenal potnya. Intinya gini, ketika memang kita menemukan teman seperti itu, sebenarnya teman kita itu ya maksudnya jangan teman tetaplah teman. Ya maksudnya sebenarnya dia tuh lagi kurang bahagia gitu. Jadi dia ingin menunjukkan keberhasilannya ke orang lain, eksistensi dia, kemampuan dia kepada orang lain. Nah mungkin dia dengan begitu dia akan mengurangi ketidakbahagiaannya itu gitu. Padahal itu kan sebenarnya semu gitu. Anjis. Ini bisa jadi referensi pemirsa ya. Ketika kita merasa insecure untuk mendatangi bukber teman SMA, teman SMP atau teman kuliah kita bisa merubah sudut pandang kita menjadi potensi apa yang bisa digali di situ. Lebih visioner dan melihat orang-orang yang pamer dengan kekayaannya itu sebenarnya orang yang nggak bahagia Pak, bener ya? Nggak bahagia. Anjis. Dan dia menunjukkan itu untuk sedikit membahagiakan dirinya. Iya, ada pengakuan. Ketika ada orang bilang, wah keren lu. Ketika dapat pujian itu sebuah kebahagiaan untuk dia. Jadi, wah dulu mah lu nggak gini. Nah itu kan sebuah support ke dia yang sebenarnya dia tuh sebenarnya lemah gitu. Bisa dimention orangnya Mas ya. Mungkin sekarang jadi pemirsanya ngepot. Oke, Bang Ibai. Kalau saya mah lebih ada perbedaannya. Antara bubar dengan bukber. Kalau bubar bareng aja. Pas zaman dulu buka bareng itu dalam artian memang nostalgia. Jadi itu bukber. Bubar. Oh, bubar. Bubar itu nostalgia yang emang benar-benar nyeritain yang dulu gimana cerita-cerita kita teman-teman yang dulu seperti apa, dan setelah itu udah no gadget gitu. Kita ngobrol yang emang benar-benar ngobrol, terus setelah itu nggak ada acara apapun ya udah pulang. Itu kalau bubar. Cuma kalau bukber kan sekarang lebih ke yang kayak Isa, kayak pasangan, ada yang diceritain kayak gitu, terus ada juga yang kita tuh niatnya silaturahmi tapi kok pada anteng sama gadget sendiri gitu loh. Anjir. Foto makanan, kita lagi buber nih atau kita lagi foto dan lain sebagainya. Kita foto terus bikin reels terus musiknya ya mangsoleta. Nah itu esensi silaturahminya tuh nggak ada gitu kalau yang bubar sekarang. Justru yang dikangenin itu zaman-zaman bubar dulu. Jadi kerasa banget kumpul silaturahminya tuh. Berarti nostalgianya justru letak di bubar ya daripada di bukber ini. Kalau bukber lebih ke apa ya? Ya cuman ngumpul tapi esensi silaturahminya tuh nggak dapet. Tapi saya pernah sih diceritain sama temennya. Jadi temen tuh punya satu kelompok Pak. Nah dia tuh ceritanya bukber. Dan di bukbernya itu tadi terjadi hal-hal yang bikin insecure, hal-hal yang bikin toksik. Nah, di satu sisi ada, jadi mereka tuh teman sekelompok dan teman baik. Ada satu orang yang menurut mereka tuh paling insecure. Inisialnya Isal gitu. Ya, jangan gitu. Nah, si paling insecure ini
akhirnya dia tuh nggak ikut bukber tersebut gitu, dan akhirnya dipaksa dan datang, dan bener dia tuh insecure. Sambil nangis dia tuh nyerita katanya ke teman-temannya, ya urang mah kieu-kieu wae kitu hirupna teu siga mararaneh. Tapi pas bersyukur eta mah. tapi pas diceritakan seperti itu, ternyata orang-orang di samping kiri kanannya juga semuanya fake, semuanya palsu katanya. Contoh, nah salah satu temen, nah ini bener, mengaku kalau itu tuh hasil dari orang tuanya. Satu lagi usahanya emang bangkrut dan lain sebagainya, itu menyimpan gitu ternyata. Dan bener tadi yang dikatakan oleh Pak Salman, sebenarnya kurang bahagia berarti orang-orang yang seperti itu Orang teh. seperti itu. Karena gini ya, maksudnya ketika dia memang sudah terbiasa dengan kehidupan dia seperti itu, dia tidak perlu menunjukkan kepada orang lain sebenarnya. Tuh. Tidak perlu menunjukkan kepada orang lain, dan butuh apa tuh, mau ngapain, mau di pengakuan, nggak perlu pengakuan, kan memang kondisinya seperti itu kan gitu. Ya mungkin salah satu kenapa Presiden Jokowi melarang bukber juga, Nah ini yang menarik. ya salah satunya mungkin itu, karena mungkin ajang pamer, ajang pamer instansi-instansi kan gitu. Misalkan instansi A dia mengadakan bukber, ujung-ujungnya kan dia misalkan kadisnya pamer, terus bawahannya pamer ke bawahan lagi, Naik Robicon, naik Alphard. Intinya mah biar nggak ketahuan. Intinya mah kan ajang pamer, betul, ajang pamer. Iya. Dia punya apa, sudah punya apa, mau kemana besok, mau bagaimana kan gitu. Intinya makna bukber sebenarnya yang Ajang gengsi lah. Iya, jadi meleset maknanya, Jadi bukan meleset, bukan nah, lagi untuk silaturahmi, untuk kekeluargaan. Lebih tepatnya mungkin pada acara bukber itu malah yang ada malah apa sih, menimbulkan sesuatu kebohongan baru. Anjir. Makanya yang paling bener, yang menurut saya real mah ketika kumpul yang real mah kayak gathering kantor itu kan udah nggak bisa pamer-pameran. Nah, kita udah tahu sekantor gitu gathering yaitu menjalin silaturahmi makin erat, membangun chemistry. Itu saya setuju. Tapi kalau masalah bukber, reunian, maknanya sekarang berubah. Oke. Jadi salah satunya ajang pamer, ajang pengakuan gitu kan. Yang Dan- show off. Oke. Dan akhirnya menurut saya bukber tuh malah menjadi menyusahkan diri sendiri. Anjis. Nih jika misalkan saya nih nggak punya mobil karena saya ngerasa insecure, ngerasa pengen dihargain, ngerasa pengen diajak ngobrol tepira kan. Cuma karena pengen ngobrol nyambung, akhirnya maksain ya mobil. Sebenarnya salah kan kayak gitu teh. Salah. Akhirnya kan saya nutain bukber cuman kuduna bayar 50.000, jadi 300.000. Karena sewa mobil 400.000. ongko. Jeung saya mobil aja bensin Sewa jeung mobil, naon. oke. Nu akhirna saminggu teu makan. Ngabelaan bukber, ngabelaan bukber. Karena itu tadi maknanya bukber bukan silaturahmi lagi. Bukan menjalin silaturahmi tapi apa? Menjalin gengsi. Itu sih makna maksa. Tapi mungkin nggak semua ya, mungkin nggak semua. Ada emang benar-benar bukber atas segala yang apa yang sebenarnya mungkin masih ada. Tapi yang berasa mah kalau dulu bukbernya kan nggak ada HP lah misalkan bener-bener bukber gitu kan makan bener. Kalau sekarang kan sok aja lihat HP pasti ditaruh di atas semua, di atas meja. HP 2 jeung direngkeun padahal hiji mah SIM card nah. Anjis. Tinggal Tapi itu hayang bawah katingali bawah. iPhone nah. Betul. Kadang bukan kita nyimpen nah, plek biar Woi. gambar apalah kelihatan. Yang satu Samsung, sebelah sini kunci mobil. Jadi meja tuh bukan penuh sama makanan, sama tas, sama HP, sama kunci mobil. Kunci Sama mobil. aksesoris. Begitu. Sekarang sih yang saya lihat bukan yang saya rasakan aja, yang saya lihat seperti itu. Sebelum segmen akhir, Sal. Lantas, kalaupun seperti itu kondisinya, acara bukber seperti apa sih yang idealnya? Nggak ada ideal gitu. Kalau saya berbicaranya seperti itu seolah-olah saya menyalahkan yang tadi atau saya membenarkan yang ini gitu. Cuman kita kan bahasanya di sini makna bukber itu berubah, hanya itu saja. Ya seharusnya Kalau seperti misalkan apa? Kalaupun seharusnya. ada rencana, Ya nggak masalah. misalnya Istilahnya- jadi panitia Karang Taruna bukber gitu. Saya kan. emang nggak mempermasalahkan gitu ya. Nggak mempermasalahkan orang ini mau begini nggak mempermasalahkan. Cuman yang akan jadi kasihan adalah orang yang ingin terlihat atau terakui. Yang ya seperti saya pernah mengalami itu kan, akhirnya karena hal bukber ini jadi memaksakan diri. Padahal mungkin emang mereka memang punya
ya kenapa masa harus saya sembunyiin, kantong udah penuh gitu kan, nggak saya simpan di atas gitu. Mungkin niatnya seperti itu, tidak ada niat untuk pamer ke yang lain karena emang kebetulan dia punya. Tapi untuk orang yang merasa insecure, untuk orang yang merasa tersaingi, atau mungkin orang yang punya pemikirannya negatif akan menjadi menyusahkan dia sendiri. Jadi kalau misalkan mau bukber, siapkan mental aja. Nah, mun urang boga iya Pak, boga namanya teh punya pendapat bukber yang ideal kan kita istilahnya harus menyamakan dulu, matrikulasi dulu inti nama Pak, antara kita tuh harus sama dulu lah, satu visi satu misinya tanpa kita ingin menonjol salah seorang. Nggak bisa digituin. Nggak bisa gitu. Karena gini misalkan gini, orang di rumah teu boga motor, orang bogana Rubicon, makanya orang kudu karunya bisa disangka pamer, naik angkot tuh. Nah, nggak gitu juga. Iya. Karena orang mau naik angkot mabok misalkan, pusing atau enggak, memang jam segitu nggak ada angkot. Terus rumah memang jauhnya, kepaksa orang pakai Rubicon. Ya tidak bisa gitu juga. Tapi untuk orang yang memandang atau orang yang anjir sih eta pamer susah. Jadi kalau masalah, jadi harus ada pengertian, kalau masalah penyamaan cek orang mah. Jadi tidak bisa orang yang susah menyamai orang yang sukses. Orang sukses tidak perlu juga menyamai. Nah, solusinya menurut saya solusinya bukber mah bukber we, lamun misalkan teu mampu bukber Starbucks, entong ka Starbucks. Henteu. Gitu. Saya mengusulkanna bukberna di Yonif. Jadi pelatihan wamil anjing BKB sarua tah di dinya sok digapleng anjing. Jadi kalau saya mah begini aja ya, bukber mah bebas, siapapun bukber seperti apa bebas. Mungkin ajang silaturahmi mau entah itu menjadi ajang pamer, entah itu menjadi ajang apa, ya terserah lah itu mah kan. Cuman ya kalau misalkan emang kitanya merasa insecure atau apa, mending gak usah datang gitu aja. Intinya itu sesimpel itu jasanya luar biasa. Dan kalau memang benar-benar silaturahmi kan tidak harus pada saat bukber aja gitu, bisa di hal lain. Atau misalkan saya datang ke tempat teman saya yang memang udah lama gak ketemu, kan itu silaturahmi. Jadi tidak ada kata ideal untuk bukber menurut saya. Itu punya porsi masing-masing. Kalau menurut saya idealnya bukber di hotel apa gitu. Tapi kan menurut yang lain, aduh ketinggian, misalkan kiki, karena saya misalkan sakit perut buka puasa di Pecel Lele misalkan, kita di hotel aja misalkan. Tawa tingkatan ya guys, kan ada yang kayak gitu. Jadi kalau kita memang posisi kita ngerasa kurang bakal insecure, mending gak usah datang. Ya, silaturahmi mah bisa lewat HP, bisa lewat apa. Kalau misalkan bukber itu menjadi hal yang negatif, yang pasti mah niatnya bukber itu positif. Niatnya positif, gitu. Silaturahmi, tapi kadang di pertengahan ada beberapa hal yang mungkin jadi kita insecure, jadi itu jadi hal negatif. Yang pasti kita sendiri yang bisa mengontrol untuk diri kita dan input ke dalam diri kita, cek pasal mantea kan. Cuman kita yang bisa menerjemahkannya apakah itu dengan positif atau negatif gitu. Semoga ada hikmahnya obrolan ini. Satu lagi terakhir. Pertanyaan paling, apakah bukber itu penting atau tidak? Anjis. Itu ya tergantung. Kalau kita mau ketemunya mantan ya penting meren. Kalau kita di situ nggak ada mantan, walaupun sebenarnya mantan itu aja sih. Bukan mantan tapi teman berbuat hilaf. Saya tadi bilang gitu. Itu aja. Kalau menurut kalian bukber itu penting ya datang, bukber lah ya, karena kan tidak salah juga kita bertemu teman-teman yang udah lama, karena momen memang bukber itu. Kalau hari-hari biasa tapi kan kalau susah. Saya gitu. mah mendingan nggak usah. Karena kan kalau bukber itu melewatkan beberapa momen. Contohnya taraweh. Gimana kalau tarawehnya berjamaah di acara bukber kan ada. Bisa sih tadi rata-rata kan tidak taraweh. Ya kalau itu misalkan dia bukbernya di masjid A dengan mendatangkan yatim piatu misalkan gitu, dengan mendonasi para fakir miskin, nah itu gak masalah. Oke, pokoknya istilah kegiatan bukber yang lebih bermanfaat, lebih bernilai daripada kita ajang pamer doang. Karena nggak ada yang manfaat sedikit pun dari pamer-pamer itu ya Pak ya. Oke, semoga ada kelemahan dengan kelebihan. Anjis, Sang Iba menutupi kelemahan dengan kelemahan lainnya. Gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan ada hal yang baik yang bisa diambil, silakan ambil. Kalau tidak ada, jangan diambil. Konten ini hanya bersifat hiburan tanpa mendeskripsikan pihak A atau pihak B.
atau kita Tanpa mendiskreditkan orang yang naik Rubicon ke bukber ya. Karena kita sirik aja sebenarnya. kita hanya syirik karena kita tidak mampu. Oke, sampai ketemu lagi di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Educati, informati, come on. Educati, informati.